dalam sejahtera. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga kami mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita akan menyambut renungan hari ini. Kita awali dengan penyerahan diri. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Sertai kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan, menerima sabda kemuliaannya. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian. Bagaimana kita hidup dalam Tuhan dan mau menaburkan benih-benih firman Tuhan. Benih kebaikan kepada setiap orang. Pastinya esok lusa, saudaraku pasti akan mengambil lagi, memanen lagi, bahkan menuai benih yang sudah taburkan. Taburkanlah kebaikan, taburkanlah kebajikan, taburkanlah kasih sayang. Saudara pasti menikmati dalam lagu Sang Penabur. Semoga berkat kita bersama-sama. Sungguh karena karunia, terkadang rasanya mati, terkadang terasa pahit. Berbahagialah yang bertahan hingga sampai akhirnya. Kehidupan kekal, berbahagialah yang pernah mendengar, tapi tidak akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah, berbahagialah yang pernah mendengar, air mata hati yang akan mulai dengan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Sekarang berkata bukan benih kebaikan kepada setiap orang. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Percayalah kepada-Nya. Saudara berdoa. Kehidupan umat yang percaya ibarat penabur benih yang menantikan tuaiannya hingga tiba waktunya. Berbahagialah yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan pastikan memberi kehidupan kekal. Berbahagialah, berbahagialah yang benar dengar
Dia akan menuai dengan sorak-sorak. Berbahagialah, berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti dia akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Akan pulang membawa berkas-berkasnya. Bersoraklah kemuliaan. Dan itu bagian terindah dari kita. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Dalam surat Rasul Paulus pada Efesus pasal 3, 20, 21 demikian dikatakan di sana. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Alai terpatu pebana dok adul mubis yana tapanggiru marak tabikiri. Hobartu hagogo nama kroh di bagasak kita. Di bana ma hasangapun di tengah-tengah ni huri. Jala di bagasak Kristus Yesus roh di sudut saling-lingna. Amin. Saudara, bagaimana kabarnya? Saudara sehat? Semoga harapan dan doa kami, saudaraku selalu sehat, tidak kurang apapun. Dengan sukacita kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari mereka ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang hari mereka ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary. We happy people in Christ Jesus. So rejoice Paul. Amin. Saudaraku yang banyak bergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh, jangan takut, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan, jangan bersembunyi. Ketahuilah, Tuhan itu baik dan sungguh baik. Ia ada di dekat kita. Ia akan menyelamatkan kita. Ia menopang dan menolong kita jika kita hadir dan selalu berseru kepadanya. Saudaraku, siapakah menurutmu yang paling terkuat di dunia ini? Yang paling hebat, yang paling tersohor? Kita akan mempunyai idola dan menyebutkan idola-idola tersebut sebagai orang hebat. Tapi saudara tidak sadar, ternyata semua idola itu hanya seketika. Kekuatan mereka hanya sepintas bayangan dan penglihatan kita. Baik itu Superboy atau yang lain-lain. Lalu kita bertanya, kalau begitu siapakah yang paling hebat dan selalu ada kuat selama-lamanya? Hanya satu nama, yaitu Christ Jesus, the Son of the Lord. Kristus Yesus, Sang Anak Allah. Kristus hadir di setiap orang yang selalu berseru kepadanya. Di dalam Dia kita beroleh kekuatan. Di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Kita tidak pernah bisa menyelami pikiran dan kuasa Tuhan itu. Tuhan hebat dan luar biasa. Sebuah pengakuan atau credo dari Rasul Paulus tentang Tuhan, bahwasanya Tuhan tahu apa yang ada di benak kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan. Tuhan tahu kemana kita melangkah hari ini. Dan Tuhan tahu apa yang hendak kita ucapkan. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik dan sungguh baik. Ia hadir pada waktu yang tepat. Ia sang penolong kita. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, tapi selalulah mengucap syukur kepadanya. Saudara yang terkasih, kita sedang menjalani kehidupan di era modern yang maju teknologi canggih. Semua serba seketika. Bagaikan memasak Indomie seketika kita nikmati. Tapi tidak tahu, ternyata semua seketika itu bisa membuat penyakit, bahkan membuat kita tak berdaya. Karena semuanya tersaji begitu cepat, tanpa persiapan apa-apa,
Sekarang hidup kita ini sedang menghadapi banyak tantangan. Kita tahu itu, dosa dan kejahatan. Tapi kita mengambil jalan pintas dan masuk ke dalamnya hanya untuk sebuah kenikmatan atau kepuasan semata. Mengapa saudara tidak mau berubah diri atau bertobat ke hadirat Tuhan? Tuhan itu sungguh luar biasa sebenarnya. Dia bisa memberi kekuatan dan dahsyat kepada kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Tapi kita sering menjauh darinya. Kita melupakan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu selalu menantikan kita. Tuhan selalu menjaga kita, mempersiapkan yang kita butuhkan. Saudara, waktunya kita sekarang untuk menerima kuasa Tuhan Yesus itu. Jangan pernah menjauh dari Tuhan ya saudara. Berdoa setiap saat dalam roh. Tuhan akan bersama saudaraku, baik pagi siang malam. Kemanapun saudara pergi hari ini berangkat, berserah diri pada Tuhan. Ketahuilah, di dalam Tuhanlah kita beroleh keselamatan. Dalam Dia kita beroleh kekuatan. Dan tentu dalam Dialah kita mendapatkan kesempatan masuk dalam kerajaan surga. Tebarkanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Doaku bersamamu Bapak Ibu Saudaraku yang akan kasihi. Saya tidak pernah bisa melupakanmu sampai hidupku. The love of the grace, the love of the Lord, the Christ Jesus senantiasa bersama saudaraku. Biarlah kasih Kristus dan anugerah dari Allah Bapa beserta Roh Kudus menyertai saudaraku hari ini sampai selama-lamanya. Sukses bagi selalu bersama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan terbesar bagi kami. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam nama Yesus. Amin. Sukses. Diberkati Tuhan Yesus Bapak Ibu. Amin.